Rabbil alamin. Dhifullah, dhifur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berada di link Zoom di Pondok Manasik kita pada hari ini. Mari sama-sama kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat dan di sore hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan manasik haji dan umrah secara online dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan sesuatu dari pertemuan kita pada hari ini sehingga bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ilmu kita sehingga kita menjadi orang yang mampu membawa bekal untuk melaksanakan haji ke depan di tahun 2026 dan kita berharap haji kita semua adalah haji yang mabrur, diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat Sofi sebagai host kita pada hari ini, teman-teman di PWSNU dan seluruh para jamaah yang hadir pada saat ini. Sebelumnya mohon maaf karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan sehingga waktu kita agak molor sekitar 45 menit ya. Nanti kita perpanjang aja waktunya. Kekurangan kita itu semoga bisa terisi dari apa yang kita sampaikan pada hari ini. Mari kita buka sama-sama dengan membacakan Ummul Quran ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, khususan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, khususan Syekh Zaini Abdul Ghani Sukumpul Salam wal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, pertemuan kita kemarin kita sudah membahas beberapa slide tentang umrah ya. Dan ini akan kita lanjutkan. Makanya kita berharap para Bapak Ibu semua dalam eh, mengikuti kegiatan ini hendaknya terus-menerus mengikuti kegiatan ini karena semuanya akan berlanjut dan akan ada hubungan antara materi yang kemarin kita sampaikan dengan materi yang selanjutnya kita sampaikan. Ya. Difullah Difur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, kita kemarin sudah membahas tentang miqat ya dan niat ya. Kita akan buka slide langsung ke materi kita. Mudah-mudahan ini bisa kita. Oke. Nah, ini sudah terlihat Bapak Ibu semua belum? Terlihat nggak, Pi? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Oke, Pak. bentar Belum. ya. Oke, saya cari dulu nih mana nih. Bentar ya. Oke, saya cari dulu. Hmm, Share screen. Oke, ini kayaknya udah terlihat nih. Udah terlihat belum? Iya. Iya, udah ada nomor. Nah, ini udah kan? Oke. Udah, nih ada nih.
ya, Ini sudah saya kelihatan, Mbak. dulu ya. Oke, mantap, mantap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi kita kemarin sampai di mana ya? Kemarin agak kredit sinyalnya. Ini sudah kemarin, ini sudah ya, ini juga sudah. Oke, yang hari kedua. Oke, ini nih kayaknya nih. Ini sudah belum? Ini sudah nih kayaknya nih. Oh, sampai di sini kemarin ya. Oke, kita ulang di sini ya. Nah, kita ulang sedikit dari materi kita. Niat umrah. Niat umrah itu adalah salah satu dari rukun umrah. Ya, niat ya pertama niat ihram itu ya. Niat ihram ya, niat untuk kita berumrah itu merupakan salah satu rukun dari umrah. Oke, niatnya boleh labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Itu boleh. Atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala juga boleh. Ya. Nah, memulai ihram ini pada satu tempat itu di luar masjid, di luar dari tanah haram. Di mana saja di luar tanah haram itu, misalnya di Jeddah, ya. Kalau kita nanti masuk dalam gelombang kedua, maka miqat kita untuk umrah pertama itu, untuk menunaikan haji itu di Jeddah. Kalau kita masuk dalam gelombang pertama, berarti miqat kita nanti di Zulhulaifah atau Bir Ali. Nah, atau di Bandara King Abdul Aziz. Ya, atau di Bandara King Abdul Aziz, ya, atau di pesawat udara boleh. Ya, bagi ahli Mekah eh, yang berdiam di Mekah atau apa namanya mukimin di Mekah, maka di luar tanah haram itu seperti Hudaybiyah, Jikranah, dan Tan'im. Itu bagi mereka yang berada di eh, tanah haram ya. Tapi bagi mereka kita yang masuk ke tanah haram, maka kita harus mengambil mikatnya itu kalau kita eh, ke Madinah, maka itu di Zulhulaifah, ya Bir Ali. Nah, kalau kita berada di Jeddah, maka kita di King Abdul Aziz ya di Bandara Udara. Oke, itu ya. Niat umrah dan mikatnya harus jelas ya. Nah, oke, kita sunat-sunat ihram. Kemarin sudah dikatakan bahwa sunat ihram itu adalah sunat mandi untuk bersihkan tubuh dari najis dan hadas sebagaimana diberikan oleh Ibnu Umar. Jadi kalau mandi sebelum berihram itu sunat, ya bukan wajib. Dan kalau tidak mandi nggak apa-apa, ya. Lebih baik kita mandi. Kenapa? Karena supaya badan kita seger dan kotoran-kotoran kita hilang, najis-najis kita hilang. Ya, itu ya. Nah, sunat memakai wangi-wangian sebelum berihram. Nah, sebelum berihram itu sunat. Kalau sesudah berihram dan sesudah berniat, maka itu menjadi tidak boleh, haram, dan kita harus bayar dam. Nah, memotong kuku dan merapikan jenggot sebelum berihram itu juga sunat. Nah, memakai kain ihram yang berwarna putih bagi laki-laki, jamaah laki-laki dua helai. Satu helai sebagai selendang, satu helai sebagai sarung atau izar. Nah, berwarna putih itu sunat. Nah, sedangkan bagi wanita memakai pakaian biasa yang menutup aurat disunatkan juga berwarna putih. Ya. Nah, kecuali eh, bagi wanita itu menutup apa namanya harus menutup aurat dan kecuali muka dan telapak tangan itu harus dibuka. Ini telapak tangannya harus terbuka seperti sholat. Ya. Mukanya juga harus tertutup. Oke. Nah, sunat juga orang yang akan melaksanakan umrah itu, maka ihram itu salat sunat 2 rakaat. Itu sunat. Salat sunat 2 rakaat ya. Tidak sholat tidak masalah. Ma bi muskilah. No problem. Nah, banyak berzikir dan baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak.
Nah, ini cara berihramnya, model berpakaian ihramnya. Kalau yang tidak pakai baju ini, ya, nah cuma izar nih, izar namanya sarung. Ya, cara berpakaian ihram di bawah ini bagi laki-laki seperti ini nih. Ya, nah kalau dia lengkap memakai sarung dan selendangnya, maka dipakai keduanya. Kalau posisi memakainya seperti ini, namanya itibak. Ya, itibak ini artinya adalah membuka bahu di sebelah kanan dan Ka'bah berada di sebelah kiri sini. Ya, bahu di sebelah kanan yang dibuka ini sunat, ya. Sunat. Tidak dibuka tidak mengapa. Ini pakaian orang saat berihram dan akan melaksanakan tawaf, ya, akan melaksanakan tawaf. Nah, ini cara berihram bagi laki-laki di luar tawaf. Ya, kalau tawaf dia harus itibak seperti ini, sunat itibak seperti ini. Kalau di luar tawaf dia selimutkan seperti ini. Ya, termasuk ya ketika sholat selesai kita melaksanakan tawaf maka kita sholat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim maka sunat kita menutup kembali posisi ihramnya seperti ini, ya. Nah, ini perempuan ya sama, ini perempuan biasa ya, seperti pakaian kita waktu sholat, yang penting menutup aurat. Nah, cara berpakaian ihram ini sudah satu dua tiga, nanti kita praktek, kita akan praktek nanti di akhir cara memakai ihramnya seperti apa. Nanti videonya juga akan kita share di sini. Oke. Nah, diperbolehkan saat berihram itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Dibolehkan, ya, bukan dilarang. Dibolehkan selama berihram itu mengganti pakaian ihram. Itu boleh, ya, mengganti pakaian ihram. Kalau pakaian ihram dalam keadaan najis. Kalau tidak dalam keadaan najis, nggak usah diganti. Nah, cara menggantinya nanti bermacam-macam nih. Yang harus kita ganti itu bukan keduanya, tapi mungkin yang kena najis di sebelah, di bawah yang sebagai sarung tadi, yang sarung aja yang kita ganti. Kalau yang kena najis itu adalah yang selendang itu, jangan kena najis di sarung, kita ganti keduanya, mubazir. Jadi kita bisa menghemat kain ihram, ya. Yang kena najis saja yang diganti. Kalau kena najis keduanya, keduanya harus diganti. Nah, boleh mengganti pakaian ihram. Boleh juga mandi atau membasuh kepala saat memakai ihram, saat akan tawaf, ya, maksudnya kita dalam perjalanan Madinah ke Mekah, sampai di Mekah kita tidak langsung tawaf tapi ke hotel dulu. Nah, di hotel itu boleh kita mengganti pakaian ihram, tapi dengan tidak memakai sarung gantiannya, langsung ganti kain ihramnya, tidak mengganti dengan perantara atau wasilah sarung. Ya, harus diganti. Nah, ini harus tahu kita, jangan memakai sarung kita. Ya, udah itu bayar dam karena kita menggunakan kain yang berjahit. Nah, kemudian membasuh kepala boleh. Mandi bakubui dalam bahasa Banjar itu boleh. Yang selanjutnya memakai jam tangan boleh juga, ya. Karena ini cuma aksesoris ya. Ini cuma aksesoris dan boleh dipakai. Nah, sendal juga boleh, ya, atau sepatu asal tidak menutup ujung jari-jari kaki dan tumit. Ujung jari-jari kaki itu tidak tertutup dan tumitnya tidak tertutup, boleh pakai sepatu tapi terbuka situnya. Yang nyamannya itu dan mudahnya itu pakai sendal. Kalau ulun di sana selalu pakai sendal. Ya, sendalnya juga jangan beli di Saudi. Sendalnya kita beli di Indonesia kalau sandal jepit. Ya, kita beli di Indonesia. Kalau Bapak Ibu semua beli sandal jepit di Saudi, itu sandal jepitnya sangat tipis. Kecuali Bapak Ibu beli sandal yang digunakan taup yang putih itu, nah itu tebal itu. Bisa itu digunakan, ya. Boleh ya. Dan cincin juga boleh. Kita pakai aksesoris cincin boleh, ya. Gelang juga boleh. Kalung juga boleh. Kacamata juga boleh. Anting-anting boleh. Alat pendengar, misalnya di sini ada eh, alat tambahan pendengaran ini juga boleh, ya. Ikat pinggang, sabuk boleh.
Dompet juga boleh, telepon seluler boleh, atribut dan tanda pengenal lainnya boleh. Kenapa ini dijelaskan? Karena ada yang mengatakan setelah Ibrahim tidak ada satu pakaian pun yang dipakai kecuali kain yang berjahit 2 lembar. Ya benar kain itu, tapi aksesoris kita. Jam tangan kita harus pakai jam tangan, ya. Kemudian kalau kacamata tidak kita tidak membaca tidak bisa dengan tidak pakai kacamata, ya harus pakai kacamata. Boleh aksesoris itu. Tapi terkhusus bagi perempuan, ya, bagi perempuan nih, saya kan ibu-ibu nih, ya. Kalau Anda punya 1 on emas, jangan dibawa ke Mekah 1 on itu, ya. Jangan dipakai semua, gitu. Ya, nggak usah lah aksesoris yang banyak-banyak, cukup satu satu aksesoris mungkin kalau kita terbiasa pakai emas, cukup satu aksesoris aja lah, nggak usah sini aksesoris emas ini sini. Aduh, kita nanti jadi tontonan, bukan tuntunan. Kita jadi apa namanya? Jadi orang yang dilihat terus itu. Ya, untuk ibu-ibu nih ya, nggak usah pakai emas apalagi saat kita haji ya. Ya udah simpan aja emas itu. Ngapain kita pakai emas di situ? Toh kita di sana orang Arab lebih kaya dari kita. Atau Tuhannya orang Arab tuh lebih kaya dari kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain kita pakai itu? Simpan aja, ya. Nah, resikonya kalau hilang, karena kita di sana nanti berkumpul dengan para jamaah, ya nggak mungkin lah jamaah ngambil, tapi mungkin ada orang yang usil di luar dari jamaah kita yang ngambil, akhirnya kita kan repot dengan masalah-masalah itu. Jangan bikin masalah-masalah ya. Jadi kita harus bisa menata hati dan menata diri. Oke, ya itu ya yang dibolehkan saat kita memakai kain ihram akan tawaf. Ini sudah niat ihram ya. Oke. Nah, kemudian ada larangan-larangan di dalam kita berihram. Ya, larangan ketika kita sudah pakai kain ihram dan berniat, ada larangannya. Yang pertama adalah umrahnya jamaah itu menjadi batal dan harus membayar dam atau denda. Nah, siapa aja orang ini? Karena jamaah itu bersetubuh dengan istri atau suaminya sebelum tahallul. Ya, dia suaminya sah, dia melakukan hubungan suami istri, tapi sebelum tahallul, belum halal, masih ihram. Ihram itu kan mengharamkan, tahallul menghalalkan. Misalnya, dia setelah memakai kain ihram berniat, kemudian setelah itu dia tawaf, kemudian setelah tawaf selesai melihat sa'i orang banyak, kemudian kembali ke hotel, tidak melaksanakan sa'i dulu. Kemudian dia bersetubuh suami istri, maka itu umrahnya menjadi batal dan semua itu dikenakan dam. Ya, karena belum selesai. Rukun ihram kan pertama umrah kan pertama berihram. Yang kedua yang pertama niat ihram, yang kedua kita tawaf, yang ketiga kita syai, ya. Yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Nah, kalau belum selesai urusan umrahnya sampai tahallul potong rambut, itu kita masih diharamkan semua aturan-aturan yang diatur ya di dalam ketentuan-ketentuan manasik. Nah, itu yang pertama ya. Bagi orang yang bersetubuh suami istri, suami istri yang sah, tapi dia belum menyelesaikan tahallul, maka umrahnya menjadi batal dan dia harus bayar dam berupa onta. Nah, yang kedua, umrahnya itu tidak batal, tapi dia harus bayar dam atau fidyah. Umrahnya tetap sah, tapi dia harus bayar dam. Siapa aja orang ini? Ya, ini bagi jamaah laki-laki bila mengenakan pakaian biasa. Pakaian biasa yang berjahit. Kan kalau orang pakai kain ihram dan berniat, tidak boleh lagi pakaian kain yang berjahit. Ya, itu bagi laki-laki ya, tidak boleh. Kan kain ihram itu tidak berjahit, 2 lembar kain yang kain putih yang tidak yang digunakan untuk umrah, tapi kainnya tidak berjahit. Nah, yang kedua, bagi laki-laki bila memakai sepatu yang menutup mata kaki tadi, dia pakai sepatu, bahwa di Indonesia sepatu, ya sepatu itu.
dibawa, kemudian dia bawa setelah pakai kain ihram, kemudian dia pakai sepatu, kemudian dia mau tawaf, ya. Itu dia umrahnya tidak batal, tapi dia harus bayar dam. Nah, yang ketiga, bagi laki-laki juga, bila menutup kepala yang melekat seperti topi, hmm, atau kopiah ini nih, karena panas, lalu dia tutup dengan kopiah. Karena mahir di Indonesia pakai kopiah, kopiah haji seperti ini, sampai di Mekah pakai kopiah terus, pakai akhir pakai kopiah juga. Itu umrahnya tetap sah, tapi dia harus bayar dam. Atau pakai topi, ya pakai topi misalnya. Karena di apa namanya, di melihat orang Turki banyak pakai topi seperti ini, maka dia pakai topi seperti ini juga umrahnya tetap sah, tapi dia harus bayar dam. Ya, bila tidak melekat seperti payung misalnya. Kalau payung itu kan tidak melekat kalau payung. Ya, payung tahu payung kan? Ini payung itu kan tidak melekat ke kepala kita, tapi di atas kepala nih pakai tangan itu, tidak melekat ke kepala kita. Itu tidak mengapa kalau payung. Nah, kecuali kalau memang ada sakit di kepala yang harus ditutupi. Misalnya ya, kebetulan di situ misalnya terlalu panas, maka dia harus menutup kepalanya. Ya. Kalau dia tidak tutup kepalanya, maka dia jatuh sakit. Nah, itu boleh. Ada pengecualian syar'i, ya. Ada ketentuan yang membolehkan karena keadaan musyakat, keadaan darurat, emergency. Boleh, ya. Nah, yang keempat, itu bagi laki-laki ya tadi ya. Yang keempat, bagi wanita, bila berkaus tangan. Kan nggak boleh tuh kaus tangan. Kita seperti sholat kan, nah ini harus terbuka. Muka juga harus terbuka. Ya, tidak pakai cadar itu. Ya, ini bagi wanita yang pakai kaus tangan, itu dia harus bayar dam. Tapi umrahnya tetap sah. Nah, yang kelima, bagi wanita, bila menutup muka, memakai cadar, nah, itu bayar dam, tapi umrahnya tetap sah. Atau misalnya, tapi apabila dia takut karena auratnya dilihat laki-laki lain, maka boleh, dipersilahkan, boleh. Ya, takut misalnya kalau nanti diganggu ya. Saya punya pernah seorang harus pakai cadar jamaah saya pada saat itu. Kenapa? Karena kebetulan dia berpisah suami istri. Dia takut bilang dengan kami di grup itu, saya takut, ulun takut Pak. Kenapa? Karena kalau dilihat laki ulun pinandu atau kenal dengan saya, maka saya pasti digebukin, pasti dipukulin. Gimana caranya? Ya kita sarankan pakai cadar aja supaya nggak terlihat nih kelihatan muka aja. Akhirnya selamat, ya, selamat. Kemudian lakinya di jamaah situ juga, jamaah haji ini. Nah, itu boleh kalau keadaan hal seperti itu yang bisa menyebabkan kita menjadi mudarat. Boleh. Islam itu kan nggak sulit. Ya. Agama kita ini nggak sulit. Kita aja yang menyulit-nyulitkan. Nggak sulit. Itu sudah ada. Kalau boleh, ya seperti itu. Ya, nggak ada ketentuan nggak boleh terus. Ada. Oke. Nah, oke. Bagi laki-laki dan bagi perempuan, ya, jamaah laki-laki dan jamaah perempuan, bila memakai wangi-wangian sesudah ihram. Ya, ingat, kalau kita pakai wangi-wangian, ya, pakai wangi-wangian, tapi sebelum kita berniat ihram, nggak masalah, boleh. Tapi kalau kita sudah pakai kain ihram, kemudian kita berniat, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahajaku umrah dengan memakai ihram karena Allah Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, kemudian kita memakai wangi-wangian dengan sengaja, maka kita harus bayar dam, umrahnya tetap sah. Nah, makanya kalau pingin pakai wangi-wangian itu setelah mandi. Meskipun sudah pakai kain ihram, tapi belum punya niat, semprot aja di situ. Wangi-wangian silakan. Ya, mau pakai deodoran, Rexona silakan, mau pakai ini silakan. Tapi belum niat.
Kalau sudah niat itu Anda dikenakan hukum menjadi bayar dam karena melanggar ketentuan-ketentuan ihram pada manasik. Nah, kemudian bagi laki-laki dan perempuan, bila memotong kuku, mencukur dan mencabut rambut badan saat ihram, itu juga tidak boleh. Umrahnya tetap sah, hajinya tetap sah, tapi dia harus bayar dam. Nah, bagi laki-laki dan perempuan nih keduanya nih, ya laki-laki ataupun jamaah perempuan, ya bila berburu dan menganiaya binatang dengan cara apapun, ada melihat misalnya kambing gitu, kemudian dianiaya, disembelih kambing orang, ya atau dipukul kambing itu nggak udah sembelih, ya itu umrahnya tetap sah, tapi dia harus bayar dam. Berburu nggak boleh kecuali ada binatang yang membahayakan, maka boleh dibunuh. Ya tiba-tiba ada harimau. Orang Arab kan sekarang senang melihara harimau, macan, sebagainya. Kemudian lepas tiba-tiba macan dan harimau itu. Maka ketika dia mau menyerang kita, kita boleh. Kecuali ya pengecualian itu ya, tapi akan sangat jarang terjadi. Tapi kalau itu terjadi sudah ada hukumnya bagi kita ya, sudah diatur dalam ketentuan manasik. Nah, yang kedelapan bagi laki-laki dan perempuan bila kawin atau mengawinkan atau meminang wanita untuk dinikahi, meminang, melamar-lamar, dia masih pakai kain ihram, ya, belum tawaf, tiba-tiba datang seseorang, Pak Haji, anu, ulun nak berdatang nah, lawan situ nah, masih di tempat mikat misalnya, oh ya aku datangkan aja, tapi sudah berniat dia, sudah berniat, maka umrahnya tetap sah, ya, niatnya sah, tapi dia harus bayar dam. Tidak boleh meminang, tidak boleh menikah, tidak boleh mengawin juga tidak boleh. Ya, kalau selama berihram sudah berniat ihram. Tapi pengecualian bagi seseorang kiai misalnya, dia sudah pakai kain ihram. Dia sudah lengkap, sudah minyak harum semua, tapi belum niat. Tiba-tiba ada seorang, Haji, datangkan dulu ulun misalnya. Atau kawinakan ulun atau nikah. Boleh itu, dia belum berniat. Boleh. Kecuali kalau sudah niat. Ya. Oke. Nah, kita lanjut. Bagi laki-laki dan perempuan, atau mengawinkan atau menang wanita yang dinikahi itu tadi ya, boleh ya. Tidak boleh ya kalau sesudah berihram, tapi kalau sebelum niat ihram itu dibolehkan. Oke. Nah, itu kita sudah ya, kita sudah menuju Mekah ya. Nanti perjalanan kita ketika dari Madinah ya, kita berada di gelombang pertama misalnya jamaah haji gelombang pertama. Maka kita menggunakan skenario seperti ini. Kalau gelombang pertama, berangkatnya dari Indonesia itu dari tanah air, dari embarkasi menuju Madinah itu skenario gelombang pertama. Nanti pulangnya dia melalui Jeddah. Kalau gelombang kedua, maka skenarionya adalah dia berangkat dari tanah air menuju Jeddah, pulangnya lewat Madinah. Skenarionya seperti itu. Kecuali ada hal-hal yang sifatnya emergensi, bisa juga orang itu datangnya di Jeddah, pulangnya di Jeddah juga. Karena ada emergensi masuk pesawat delay sebagainya, yaitu ketentuan-ketentuan lain ya. Nah, oke, kita skenario kan gelombang pertama. Posisi jamaah haji dari Indonesia berangkat ke Madinah. Setelah selesai melaksanakan kegiatan di Madinah, apakah arba'in atau tidak? Ya, karena arba'in bukan menjadi syarat sah untuk haji. Nah, ketika sampai di Bir Ali, maka dia ngambil mikot di situ, berniat. Setelah berniat, kemudian dia perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Biasanya kita pakai bus, tidak pakai kereta. Kenapa? Kenapa? Karena perbedaan biaya kereta dengan bus sangat signifikan. Ya, kalau kereta udah 1 juta lebih itu dari Madinah ke Mekah. Tapi kalau kita pakai bus, karena sudah diatur oleh pemerintah, kita harus pakai bus.
Perjalanan pakai bus dengan pakai kereta itu beda. Pakai bus sekitar 4 sampai 5 jam dari Madinah ke Mekah. Kalau pakai kereta sekitar 2 jam sudah sampai. Nah, maksud saya adalah ketika kita pakai bus seperti itu, agak lama kan di mobil nih. Nah, ada istirahat nanti di rest area, ya, kemudian nanti lanjut ke Mekah. Sampai di Mekah, kita bukan langsung tawaf. Ingat, bukan langsung tawaf. Meskipun posisi kita sudah pakai kain ihram, ya. Kemana kita dulu? Ya, kita harus menuju tempat penginapan kita dulu, di mana kita ditempatkan di Mekah, hotel apa misalnya, daerah mana, ya. Nanti kalau kampung haji sudah selesai, maka ditempatkan kita di kampung haji, di dekat Ma'la, ya. Dekat dengan Jabal Nur juga tuh. View-nya antara Jabal Nur dengan Mekah itu di tengah-tengah itu. Kampung Haji Indonesia itu strategis itu. Ke Ma'la juga udah sangat dekat tuh ke kuburnya Siti Khadijah di Malang, ya. Nah, mudah-mudahan cepat lah kampung haji. Tapi kalau 2026 nggak kampung haji, kita masih berada di posisi-posisi misalnya di Mispalah atau di Shisha atau di Raudhah, ya. Nah, di mana posisi kita diletakkan, di situ kita istirahat sebentar. Dan setelah kita istirahat mungkin 1 jam atau 2 jam, tergantung nanti instruksi dari ketua kloter kita dan ketua regu kita. Misalnya kita disepakati 2 jam istirahat. Nah, 2 jam istirahat tuh kita bisa bersih-bersih. Kalau sudah nggak suci ya ganti ihramnya. Kalau masih suci ya tetap. Ya, kalau sudah batal wudhu ya berwudhu. Nah, kita sampai di hotel, dapat kamar, dan kemudian kita turun ke bawah ke lobi bersama-sama melaksanakan umrah. Nah, dalam perjalanan umrah itu, ya, kita langsung menuju Mekah. Ya, apakah naik bus? Kalau kita jauh dari tempat Mekah, misalnya di Shisha, ya, atau di daerah Ajiziyah, ya, maka dia harus pakai bus tuh menuju Mekah. Tapi kalau daerah misalnya ditempatkan di Mispalah, ya itu masih bisa jalan kaki. Nanti soal itu soal teknis. Nah, ketika kita sudah berjalan menuju Mekah, sampai di salah satu pintu di Masjidil Haram itu, kita sudah masuk di situ, maka kita disunatkan membaca doa memasuki babus salam atau doa memasuki pintu masjid di mana saja pintu kita masuk. Kalau Nabi kita Muhammad SAW biasanya masuk di pintu babus salam. Tapi pintu itu memang dekat, dekat dengan Ka'bah ketika itu dari Pasayan langsung turun ke bawah, lewat eskalator, kemudian babus salam langsung langsung Ka'bah itu. Itu mudahnya. Tapi untuk menuju posisi itu cukup sulit kalau hotel kita kebetulan berada di belakangnya Mispalah. Misalnya daerah Darut Tauhid itu, misalnya ya daerah eh, daerah selatan ya dari 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 Yerusalem itu, maka nggak bisa kita muter ke Yerusalem dulu. Kita harus masuk di pintu mana saja. Nah, kalau kita masuk di pintu mana saja itu, maka kita disunatkan membaca doa memasuki masjid. Ya, sunat ya. Kalau nggak memakai baca ini juga tidak mengapa. Ini cuma amalan-amalan sunat dan kita mendapatkan pahala-pahala yang luar biasa kalau kita mengerjakan yang sunat-sunat. Oke. Nah, apa yang kita baca? Sama seperti kita masuk masjid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah li abwaab rahmatik wa maghfiratik wa adkhilni fiha bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, ini tidak perlu dihafal. Sebab di buku itu ada, tinggal baca. Di buku yang saya bagikan juga ada tuh, tinggal baca. Ya, tinggal baca itu. Di buku Kementerian Agama, di buku Kementerian Haji yang sekarang ini juga ada tuh. Lengkap ini ya, sama. Ini doanya. Kita nggak perlu panjang-panjang, boleh. Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika salam, bahayna rabbil alamin salam, wa dakhinal jannata daras salam, tabarak ta'ala wa ta'ala ya zal jalal wal ikram.
Tidak membaca ini cukup Allahumma ftahli abwaab rahmatik wa maghfiratik wa adkhilni fiha bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak membaca ini cukup bismillahirrahmanirrahim. Tidak membaca juga tidak masalah. Oke, kita lanjut nih. Sudah masuk nih ya. Kita posisi sudah masuk masjid nih. Ini Bapak Salam tuh di sini nih. Ini kan ada tangga eskalator nih. Eskalator ada di sini, tapi tangga manual juga ada nih. Di sini Abu Salam ini sudah pasang ian. Kita harus nyebrang di sini. Di gambar ini nyebrang di sini. Kemudian itu sudah Ka'bah di situ. Ya. Oke, tapi tulisan ini sekarang saya lihat nggak ketemu lagi tulisan ini nih Abu Salam. Karena kenapa? Karena kalau ditulisin seperti ini akan orang akan menuju sini semua sehingga macet daerah itu. Kalau ngambil sunatnya di sini. Oke, masuk pintu mana saja terserah ya di mana posisi kita paling nyaman masuknya. Ya. Oke, nah ketika kita sudah masuk di pintu mana saja tadi berjalan kita apa yang kita tuju pasti kita menuju di mana Ka'bahnya kan itu mana Ka'bahnya kita akan tahu apa mengelilingi Ka'bah itu. Nah, ketika posisi kita sudah melihat Ka'bah ya tidak harus jauh tuh mendekat aja mendekat di dekat pintu paling mau keluar dari pintu masjid itu menuju Ka'bah itu. Nah, dari situ kita kalau kita sudah melihat Ka'bah, maka kita disunatkan membaca doa ini, ya. Doa melihat Ka'bah. Nah, ini juga ada di buku, ya. Tidak perlu dihafal, Bapak Ibu nggak perlu menghafal ini, ya. Ini cuma sunat saja. Tapi kalau Pak Ibu misalnya lancar, lebih nyaman, ya. Ini doanya, doa ketika melihat Ka'bah, ya. Bapak Ibu yang pertama kali melihat Ka'bah, insya Allah tidak akan bisa menahan air mata kita. Karena kita selama ini tidak pernah melihat Ka'bah secara nyata, tapi kita melihat Ka'bah itu, dan disitulah tempat kita menghadap saat kita sholat. Subhanallah, Masya Allah, tidak ada orang yang tidak meneteskan air mata ketika dia berada di posisi itu. Ya, tapi tergantung dengan bagaimana seseorang haji itu memainkan hati. Jadi seorang jamaah calon haji itu harus bisa memainkan hati, ya. Bukan membawa fisik saja, tapi membawa hatinya. Ya, aku tidak melihat rupamu dan pakaianmu, kata Allah. Tapi yang kulihat adalah amal ibadahmu, hatimu yang kulihat. Ya, jadi kita harus membawa hati, ya, membawa hati kita yang suci dan bersih. Nah, kalau kita sudah membawa hati kita yang suci, melihat Ka'bah pertama kali, insya Allah tidak bisa menahan air mata kita akan menetes. Sambil berdoa kita akan meneteskan air mata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Ya, dengan sepenuh hati kita berdoa. Tapi bagi kita yang ada yang memimpin, biasanya di depan itu lebih nyaring suaranya, ya. Kita ikuti saja. Allahumma, Allahumma, zid hadzal baita, tashrifan, tashrifan, wa ta'ziman, wa ta'ziman, wa takriman, wa takriman. Di belakang ikutin kan? Wa mahabatan, wa zid man syarrahu, wa azzamahu, wa karramahu, miman hajjahu, wa i'tamarahu, tashrifan, wa ta'ziman, wa takriman, wa birran. Nah, ya Allah tambahkanlah kemuliaan, kehormatan, keagungan dan kehebatan pada Baitullah ini dan tambahkanlah pula pada orang-orang yang memuliakannya, menghormati dan mengagungkannya Ka'bah ini di antara mereka yang berhaji atau berumrah padanya dengan kemuliaan, kehormatan, kebesaran dan kebaikan. Ini doa luar biasa. Kita meminta Allah menambahkan kehebatan dari Baitullah ini. Tambahkan juga bagi orang yang memuliakannya, termasuk kita yang hadir di situ, menghormati Ka'bah itu dan mengagungkan di antara mereka yang berhaji dan berumrah, supaya juga mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Ya, kalau doa melihat Ka'bah itu Anda harus khusyuk, ya, jangan main-main.
fungsikan hati dengan sebaik-baiknya bahwa kita di sini adalah hamba Allah yang menuju Allah, ya, hamba Allah yang memuliakan Allah, hamba Allah yang mengesahkan Allah. Ya, semua semua kelakuan kita di Mekah jangan dibikin main-main saat kita beribadah. Ya, kita harus bisa memfungsikan. Makanya kalau kita bisa memfungsikan hati akan mudah. Caranya seperti apa ya? Dari tanah air kita sudah mulai sholat taubat, sudah mulai meninggalkan hal-hal yang disubhatkan, dilarang, ya. Itu dalam rangka kita mensucikan hati. Sehingga ketika kita berada di sana, kita akan mudah. Itu doa melihat Ka'bah ya. Nah, oke. Ini sudah jam berapa nih? Jam setengah enam. Oke, kita lanjut dikit lagi. Nah, oke. Ketika mulai melihat Ka'bah, jemaah mengangkat kedua tangannya dan berdoa seperti layaknya berdoa. Ya, jangan tangannya seperti gini. Tapi seperti gini. Nih, seperti orang di foto ini. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aitamara tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Itu kan sungguh-sungguh berdoa, ya. Anda pasti menangis kalau di situ. Kalau seperti itu. Tapi kalau seperti ini gitu, yang semangat itu juga ah, hasilnya tidak terlalu maksimal, ya. Anda harus serius dan fungsikan hati. Oke. Nah, sebagaimana diriwayatkan Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, melihat bait al-haram, melihat bait al-haram itu adalah ibadah. Kitab Syiraj al-Munir, jilid 3 halaman 317. Ini melihat bait Allah, rumah Allah itu adalah ibadah, ya. Ketika kita berada di Masjidil Haram, Allah akan kasih rahmat kita sebanyak 120 rahmat. 120 rahmat. Untuk siapa saja? 60 rahmat, ya. Untuk orang yang tawaf. Itu 60 Allah kasih rahmatnya. 40 rahmat dikasih bagi orang yang sholat. 20 rahmat dikasih oleh Allah bagi orang yang memandang Ka'bah. Meskipun tidak membaca apapun, dia memandang Ka'bahnya dengan hatinya yang ikhlas, Allah akan kasih 20 rahmat. Jadi kalau kita tawaf, sholat, kemudian memandang Ka'bah, Allah kasih 120 rahmat untuk kita di Masjidil Haram itu. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, cepatkan kami untuk bisa pergi ke Baitullah Mu'amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita sudah melihat Ka'bah. Setelah melihat Ka'bah, kita kemana? Berarti kita menuju Ka'bahnya tadi, akan melaksanakan tawaf. Nah, kalau kita melintas makam Ibrahim, maka kita juga harus berdoa. Ini makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan kuburan Ibrahim, tapi tempat uh, prasasti Nabi Ibrahim. Bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ada di sini, di dalam sini, ya. Bekas Ibrahim, telapak kaki Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ada di sini nih. Nah, kalau kita melintas di sini, ya melintas makam Ibrahim ini adalah ketika masuk ke Masjidil Haram. Lalu ingin memulai ibadah tawaf menuju Rukun Hajar Aswad, maka kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Artinya, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong.
dan katakanlah wahai Muhammad, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguhnya yang batil itu adalah suatu yang pasti lenyap. Agar kita di sini dimasukkan kepada sesuatu yang benar. Wa adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Masuk dengan cara yang benar, keluar dengan cara yang benar. Apapun yang kita lakukan, ya, selalu berada di kebenaran. Oke, itu ketika doa masuk makam Ibrahim, ketika kita melintas ya, bukan masuk ketika melintas makam Ibrahim. Tidak baca doa ini tidak mengapa, nggak masalah. Ya, tapi membaca ini akan banyak kita mendapatkan pahala-pahala yang mengalir, pahala-pahala sunat kita. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini akan melaksanakan tawaf. Oke, jejak dua tawaf. Nah, rukun pertama tadi adalah ihram, niat, yang kedua tawaf. Nah, tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ka'bah berada di sebelah kiri, ya, nanti kita akan praktek. Ka'bah di sebelah kiri, ya, dan dimulai dari arah sejajar Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Jadi mulai tawaf itu, ya, Ka'bahnya pastikan di sebelah kiri dulu, jangan sebelah kanan. Kalau sebelah kanan posisi Ka'bahnya berarti kita mutarnya salah. Kalau sebelah kiri mutarnya ke situ kan. Nah, kalau mutarnya ke situ, pastikan kita mulainya itu adalah di mana? Di depan Hajar Aswad, ya. Persis dengan Hajar Aswad, di situ kita mulai tawafnya. Hitungannya mulai di situ. Nanti akhirnya juga di situ. Berakhirnya juga di situ. Nah, kita mulai Hajar Aswad, kita putar di situ sampai Rukun Syami, Rukun Iraki, Rukun Yamani, kemudian Rukun Hajar Aswad lagi sampai Hajar Aswad sekali. Ya, sunat kita beristilam Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti itu kita akan jelaskan lagi. Ini pengertian tawaf dulu nih. Tawaf itu adalah artinya mengelilingi, bukan bukan berjalan. Ya, kalau tawaf sa'i kan berjalan sama Marwah. Ini mengelilingi Ka'bah. Ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dan Ka'bah berada di sebelah kiri. Dimulai dari sejajar Hajar Aswad dan berakhir dengan sejajar Hajar Aswad. Ya. Oke, itu dulu. Tawaf. Nah, oke. Memulai dan mengakhiri tawaf. Tawaf dimulai dari arah Hajar Aswad dan sunat menghadapkannya seluruh badan kita lurus ke Hajar Aswad. Itu sunat, ya. Sunat sebenarnya kita Hajar Aswad di sini, kita menghadap ke situ. Itu sunat, ya. Pertanyaannya, apakah cukup atau sah jika sebagian badan saja yang lurus ke Ka'bah? Miring seperti ini, Ka'bahnya di situ. Tidak harus menghadap seperti ini. Tapi kita miring seperti ini karena kita akan jalan ke sana. Sah nggak? Terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, Qaul Qadim mengatakan sah, sedangkan pendapat yang kedua, Qaul Jadid mengatakan wajib seluruh badan. Nah, kita ikuti Qaul Qadim, ya, yang terdahulu, ya. Ini cukup dengan seperempat, ya. Ka'bah berada di sebelah kiri kita, itu Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Dikecup, ya. Oke. Nah, ini kita lihat nih posisi dari di gambarnya ini. Bapak Ibu semua lihat ya di gambar ini. Nah, ini area memulai dan mengakhiri tawaf. Kalau dulu garis abu-abu nih, sekarang ini adalah lampu hijau. Sekarang ada lampu hijau di sini. Nah, posisi kita persis di sini, ya. Di Ka'bah paling ujung nih. Bagi Bapak Ibu yang sudah sering umrah itu nggak masalah, ya. Sudah tahu nih posisinya. Tinggal memantap-mantapkan aja. Tapi bagi orang yang belum pernah umrah, akan jamaah haji, ini akan sangat penting dulu tahu. Karena dia akan umrah pertama tuh di situ, pertama kali, ya, pertama kali umrah, ya. Oke, nah ini adalah lampu hijau sekarang ini, lampunya hijau sampai ke atas sana. Ini kita melihat lampu, tapi kita pas-paskan itu, ya. Nah, Bapak Ibu semua perlu diingat, ketika kita berombongan, ya, ketika kita rombongan, kita berada mungkin posisi di belakang,
Ya, dari sekian orang ada 10-20 orang kita di belakangnya. Ya. Nah, ketika di depan ini sudah sampai di Hajar Aswad, dia akan beristilam Bismillahirrahmanirrahim. Kata pimpinannya yang di depan, Bismillahirrahmanirrahim. Anda yang belum sampai di posisi lampu hijau itu, jangan istilam dulu. Apalagi yang di belakang, masih jauh. Jangan istilam duluan. Nanti begitu kita sampai di garis itu, di posisi hijau itu, baru kita juga istilam Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang di depan tadi sudah di makam Ibrahim sana. Itu perlu diingat ya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim kata teman di depan, pimpinannya atau mutawifnya atau pembimbing ibadahnya. Di belakang juga Bismillahirrahmanirrahim. Tatawakan orang kita belum saatnya, belum sampai ke titik kita mulai Hajar Aswad. Ya, oke. Nih makam Ibrahim di sini ya. Nah, di sini namanya ada rukun Iraki. Ini rukun Iraki ya. Setelah rukun Hajar Aswad, ini ada 4 sudut nih Ka'bah itu ya. Rukun Hajar Aswad, rukun Iraki di sini. Kalau ini adalah Hijir Ismail ya. Hijir Ismail itu antara rukun Iraki dengan rukun Syami. Nah, kalau mutar lagi kita di sini, maka sampai rukun Syami. Setelah sampai rukun Syami, maka sampai rukun Yamani. Setelah rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Jadi ada 4 rukun Ka'bah itu. Pertama rukun Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Syami, dan rukun Yamani. Ada 4 sisi Ka'bah itu. Ya. Oke, area mulai dan mengakhiri tawaf itu apa garis abu-abu bukan satu-satunya tempat. Maksudnya adalah garis abu-abu di sini ini nggak ada lagi tempatnya nih. Sekarang ini lampu hijau, ada tanda-tandanya nih. Ya, kita boleh pakai lampu hijau atau kita boleh mempaskan dengan Hajar Aswad di sini. Ya, oke. Nah, itu ya. Tawaf ini masih masih kita mengenal Ka'bahnya nih, mana posisi kita. Jadi posisi kita di Hajar Aswad di sini, kita mulai berputar di sini sampai sini 1 putaran, kemudian kita mutar lagi Ka'bah sampai ke Hajar Aswad 2 putaran, sampai ke Hajar Aswad 3 putaran, 4 putaran, 5 putaran, 6, 7 sampai 7 ya, sampai 7 kali berada di posisi Hajar Aswad. Oke, nah kita lanjut. Nah sunat-sunat tawaf. Oke, sedikit ya kita ini. Sunat tawaf. Satu, sunat ya. Kalau dikerjakan boleh, tidak dikerjakan juga boleh. Ini sunat. Kita harus bisa membedakan mana sunat, mana rukun, mana wajib, mana haram. Ya. Nah ini sunat nih. Sunat nih kadang-kadang bagi yang tidak manasik mengatakan, oh tidak sah kalau nggak istilam. Misalnya, nggak boleh aja tidak istilam. Jadi memberi hormat, yang pertama memberi hormat istilam namanya kepada Hajar Aswad di setiap awal putaran dengan mengucup Hajar Aswad atau mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanan lalu dikecup atau melambaikannya tangan kanan ke Hajar Aswad lalu dikecup sambil membaca Bismillah ya Allahu Akbar. Ya, caranya seperti ini. Hajar Aswad di situ tuh, ya. Sampai Hajar Aswad, lampu hijau maka kita Bismillah ya Allahu Akbar. Nah, ini seakan kita menyentuh Hajar Aswad, kemudian kita kecup. Sama hukumnya kita mengecup Hajar Aswad. Ya, karena kalau kita harus berjejal-jejal situ dan menyakiti orang lain, lebih baik kita tidak melakukan hal itu. Tapi kalau longgar, boleh, dong, silakan. Tapi kalau harus menyakiti orang lain, apalagi memakai perantara-perantara yang kita harus berbayar dan menyakiti orang lain, manggilnya tidak usah. Ya, Bismillah ya Allahu Akbar, Hajar Aswad. Bismillah ya Allahu Akbar. Ini pun diucapkan dengan hati, jangan Bismillah ya Allahu Akbar. Ya, nggak ada bekasnya itu. Kita harus Bismillah ya Allahu Akbar. Panjangnya Allahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu akan lain maknanya. Ya nanti kita di minggu-minggu kapan nanti akan masuk ke filosofi, akan masuk ke
inti, akan masuk ke tasawuf ya dari pertemuan kita nanti, dari pertemuan-pertemuan menjelang terakhir ya, agar haji kita lebih bermakna. Oke. Nah, khusus bagi pria itu ada namanya ittiba. Ittiba itu apa? Ittiba itu adalah membuka bahu di sebelah kiri ya, bahu di sebelah kanan ya, bahu di sebelah kanan. Nih, seperti contoh tadi nih. Nah, kita lanjut ke sini nih, kita kembalikan ke sini. Nah, ini sebelah kanan kan bahunya terbuka, Ka'bah di sebelah kiri sini ya. Ini ittiba namanya. Ini ittiba, ini gambar ini. Ini karena saat kau ittiba namanya. Ini sunat seperti ini. Kalau seperti ini nggak apa-apa, nggak masalah. Kita tidak dapat pahala sunat aja. Sunat seperti ini. So yang dilakukan Rasulullah seperti ini. Nah, oke, kita kembali. Nah, ittiba ya, yaitu membuka bahu kanan. Ya, bahu kanan kita buka. Artinya meletakkan pertengahan selendang ihram di bawah ketiak kanan, lalu menaruh ujungnya di atas bahu kiri. Gampang aja itu. Prakteknya gampang. Kalau teorinya ini agak susah. Kalau prakteknya gampang. Khusus pria, ya khusus pria nih ya, ini khusus pria ya, bukan wanita nih. Khusus pria, romal. Apa itu romal? Itu berlari kecil pada 3 putaran pertama, mulai dari rukun Hajar Aswad sampai rukun Yamani, dan berjalan biasa dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Jadi sunat bagi laki-laki ketika pertama kali Bismillahirrahmanirrahim, putaran pertama tuh, ya, sampai 3 putaran lari kecil, tapi jangan buka. Buka tertinggal bini. Jadi dari kecil ya. Nih bagaimana dari kecil itu sunat. Keadaan memungkinkan itu sunat. Ya, sampai dengan rukunnya mani. Dari rukunnya mani jalan lagi sampai Hajar Aswad, lari lagi ya. 3 kali putaran seperti itu sunat. Kalau tidak seperti itu tidak masalah ya. Sunat itu bagi laki-laki, perempuan enggak. Ya, bagi bibinian enggak ada, lelaki aja. Oke. Nah, yang keempat, sunat antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ya, sunat antara rukun Yamani dan Hajar Aswad kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau mau dilanjutkan, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Itu sunat ya, tidak membaca itu nggak apa-apa. Tapi ini kalau membaca ini sangat bermakna sekali. Ini adalah doa sabu jagat. Udah kita udah nggak minta apa-apa lagi dengan Allah, Rabbana. Karena di putaran pertama tadi sudah banyak tuh permintaannya. Di situ nggak ada lagi dari rukun Yamani minta Rabbana aja lagi. Semua orang akan semua orang di situ suaranya pasti nyaring Rabbana, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Nah, oke ya. Nah, itu antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Nah, syaratnya apa saja? Syarat sahnya tawaf pertama adalah suci dari hadas dan najis. Ya, pasti kita suci dulu hadas dan najis. Yang kedua menutup aurat, itu sudah pasti. Yang ketiga berada di dalam masjid ya. Berada di dalam masjid, bukan di luar masjid. Kalau Anda di luar masjid, tidak bertemu dengan Ka'bah. Ini di dalam masjid, Ka'bah ini namanya di dalam masjid. Di dalam Masjidil Haram. Menyempurnakan tahu sebanyak 7 kali putaran itu syaratnya ya. Jangan kalau 6 masih belum sempurna, harus sampai 7. Memulai dari Hajar Aswad, ketika tawaf Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Kita kada boleh mulai tawaf itu di rukun Iraki atau rukun Syami atau rukun Yamani, tidak boleh, harus mulai rukun Hajar Aswad. Ya. Dikerjakan di luar Ka'bah, tidak di dalam Ka'bah. Jadi tawaf itu di luar Ka'bah. Jadi tawaf itu di dalam masjid, di luar Ka'bah. Ya, di luar Ka'bah. Tidak sah tawaf kita di dalam Ka'bah. Masuk ke salah satu
pilar di sini di rukun Yamani di Hijr Ismail itu juga bagian dari Ka'bah. Masuk kita ke situ, tawaf kita tidak sah harus diulang. Ya, di mana kita tadi masuk di situ. Ya, jadi kada boleh masuk ke dalam ini ke dalam Hijr Ismail. Makanya ini kita harus tahu. Jangan kosong Hijr Ismail kita lagi tawaf masuk ke sini ya kada sah tawaf kita. Oke, ya ada syarat tujuh ya. Syarat sahnya tawaf kita ada delapan ya. Dan niat tersendiri jika tawafnya itu berdiri sendiri, umrah seperti tawaf sunat. Nah, kalau tawaf sunat itu niatnya tersendiri ya. Oke, pertemuan kita nanti ketemuan keempat ya, ini ketiga. Dayafullah Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulun rasa ini dulu pertemuan kita untuk sore hari ini. Silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan, mari sama-sama silakan kalau ada mau pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Sahabat Sofi, silakan sahabat Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Jenderal Dr. Hadi Jenderal ISAG MPDI PMH yang sudah memberikan materi bimbingannya mengenai tentang bagaimana caranya kita bisa melaksanakan haji dan Kok suaranya ibadah kecil, yang Bi? pun Kan pakai anu kah? pakai headset. Pakai headset kah? Uh, masih Agak halus suaranya. kecil semuanya, Pak. Nah, cek. Jelas lah, Pak. Oke, jelas aja sedikit. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak yang Jelas, sudah Bi. Udah menyampaikan jelas. materinya. Ya, kita masih ada waktu sekitar 15 menit Bapak untuk kita mengadakan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya mengenai tentang materi yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Dipersilakan untuk bertanya. Mungkin kita buka 2 orang terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Mungkin bisa langsung dibuka mic-nya yang ingin bertanya. Oke, ada Bapak Yusrian Syah. Sudah raise hand. Silakan Bapak disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih Ustadz atas ilmu yang diberikan. Keterkaitan tawaf ulun hendak bertakun itu tadi ada 7 putaran. Oke. Jika seandainya sebelum sampai 7 putaran, misalkan kita batal wudhu gitu leh, nggih. Misalkan di putaran kelima, misalkan karena memang apa ini ingin buang angin itu kada kawal lagi, misalkan menahan. Nah, kayak apa menyambungnya itu, apakah bahasa mulai putaran kelima di apa di Hajar al Aswad yang tanda hijau tadi, atau misalkan di waktu kita batal tadi kah memulainya itu pulang yang untuk putaran kelima itu. Nah, mungkin itu aja Ustadz yang bisa kami tanyakan. Terima kasih atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di langsung kami atau di ini? Mungkin bisa langsung dijawab dulu Pak, sekaligus Oke. menunggu yang lain. Kalau kita posisi tawaf kita itu harus 7 putaran, tidak boleh kurang. Ya, kalau kita rasa-rasa 6 itu harus ditambah jadi 7. Ya, pokoknya harus 7 gitu kan. Ya, tapi kalau kita sudah 7, rasa-rasa 6, 7, ya itu jadinya 7. Ya, kita tambah lagi 1 kali ya tetap jadi 7. Ya. Tidak boleh kurang dari 7. Nah, bagaimana kondisinya kalau misalnya seorang lagi tawaf, tiba-tiba di putaran ketiga sampai di Hajar Aswad ketika Bismillah ya Allahu Akbar batal, kentut ya. Nah, dia harus keluar dari posisi tawaf itu ngambil air wudhu. Nah, kita harus tahu posisi-posisi air wudhu tuh di mana yang dekat.
ya. Berwudu dia, setelah selesai berwudu, jamaah yang lain kan udah mutar, nggak mungkin nunggu dia mutar terus. Ya kita tertinggal dari jamaah itu. Nggak apa-apa, nanti ketemunya pasti ketemu di daerah yang sa'i itu. Nah, oke. Udah kita keluar dari rombongan, kemudian berwudu, setelah wudu kita masuk lagi. Masuk, kita tadi sudah putaran ketiga ya, mau putaran keempat. Maka di posisi di mana kita keluar tadi, di mana kita batal tadi, maka di situ kita nyambungnya. Nah, apakah dimulai dari awal? Tidak, ya. Dimulai ketika kita putaran keempat aja lagi. Karena putaran tiga sudah selesai, mau putaran keempat. Nah, dimulai kita. Atau misalnya batal kita di tengah-tengah, misalnya di rukun Yamani, sebelum rukun Hajar Aswad. Ini putaran sudah putaran keenam misalnya. Nah, di mana kita posisi batal kita itu, maka kita ganti dengan setelah wudhu tadi kita masuk lagi di posisi di rukun Yamani itu, maka dari situ kita mulai tawaf hitungan menyambung aja bahasanya tuh bahasanya menyambung, tidak mengulang dari awal putaran, ya, tidak mengulang awal putaran tapi menyambung kita di mana kita batal tadi. Itu Pak Yusriansyah. Oke, terima kasih Ustadz. Oke, bagaimana Bapak? Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih sudah terjawab. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Alhamdulillah. juga Bapak atas pertanyaannya. Mungkin barangkali ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan masih ada waktu kita untuk tanya jawab. Boleh ini Pak Ustadz. Baik, silakan Bapak Abdul Hamid, silakan disampaikan Bapak. Ustadz Jainal Ilmi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung yang tadi Ustadz. Kalau misalnya ini kan kita biasanya sepasang ya Ustadz ya. Yang satu batal, tapi yang satunya ikut menemani batal. Dalam artian tidak batal, tapi stop. Boleh nggak itu? Misalnya kan istri kita batal, kita stop juga menunggu atau ikut menunggu menemani dia untuk wudhu dulu. Kemudian kita bisa sambung lagi. Artinya kita tidak batal, tapi kita stop. Boleh nggak itu? Ini kan Ustadz, ketemu Pak Ustadz ini. Karena saking setianya ya, berarti Iya, lakinya saking sianya batal ya. Betul. dan bininya takutan kalau tertinggal, kalau terpisah Iya, kan kayak itu bahasanya. iya. Bolehkah kita Jadi membatalkan itu menyetop gitu? kalau tidak batal nggak usah berwudu dulu yang pertama ya. Tapi Hmm. dia posisi misalnya dia tunggu aja di situ boleh aja. Dia tunggu di mana ke pinggir sedikit, misalnya di rukun Yamani kemudian ke pinggir sedikit di situ menunggu. Pak, nanti ulun tunggu di sinilah. Nanti pian ke sini. Jalan lagi dari anu pindah khawatir juga jadinya asa khawatir juga umpat jagan ulun ya umpat cuma iringi kan. Nah, menyambung kada apa-apa, 6 menit itu sambung lagi di situ. Boleh, nggak masalah karena itu posisi-posisi apa namanya darurat ya. Sambil minum pun boleh, nggak masalah ya. Sambung lagi di situ. Atau kalau orang misalnya lapah, ya diam dulu, nanti sambung lagi itu sama tuh hukumnya seperti itu. Boleh aja mengawani itu. Tidak ada masalah. Yang penting disambung ya dan sama-sama kalau empat ya putaran selanjutnya lah sambungannya itu. Nggak masalah, Salamit. Makasih Ustadz. Oke, baik, mungkin sudah terjawab Bapak ya. Kita masih ada waktu sekitar 9 menit lagi Bapak Ibu sekalian. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan jika ada pertanyaan lagi. Baik, mungkin Oke, kalau kiranya sudah, sudah cukup kayaknya Pak. Apakah bisa kita oke. tutup? Mungkin ada Baik, Bapak Ibu semua, dari Bapak, silakan Pak. sudah nggak ada lagi ya, Pak Sofi? Ini kayaknya sudah tidak ada lagi Pak. Oke, kita tutup dengan berdoa ya. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم الشهادة القادر أجرنا الشهادة الشرف الجار الشهيدين بالغني صدق الشهادة الفاتحة وبداية من الشهادة الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda dzakirin, hamda yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah bi barakatin minka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah bi barakatin minka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah bi barakatin minka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم اجعلنا حجا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا ذنبا مغفورا وعمرة مقبولة وتجارة تجارة لن تبور يا علم ما في الصدور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلنا رمضان بالصحة والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وأمن روعتي. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di hari Jumat sore hari ini ya Allah kami berkumpul di tempat ini. Meskipun kami tidak bertemu muka, tapi hati kami terpaut dengan satu kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Amin. Hati kami terpaut dengan akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Karenamu ya Allah, kami bermohon dan bermunajat. Semoga kami selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sehat di tanah air, sehat dalam perjalanan kami, sehat ketika di Mekah dan di Madinah dalam melaksanakan prosesi haji, dan sehat kembali ke tanah air dengan membawa predikat haji yang mabrur. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kepadamu kami berserah, kepadamu kami memohon, kepadamu kami meminta. Ya Rabb, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan hati kami, ya Allah. Sucikan hati kami, ya Rabb. Jadikan kami hamba-hambamu yang soleh. Jadikan kami hamba-hambamu yang taat. Jadikan kami hamba-hambamu yang sujud kepadamu nanti di depan Ka'bah. Rabbana zalamna musana wa ilang taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا إنا كريم. ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah warahmatullah. Baik, dengan dibacakannya doa tadi, maka berakhir pula kesempatan kita pada siang hari ini untuk pertemuan chapter 3 pada sore hari ini. Saya Muhammad Saufi memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kehilapan yang lainnya. Saya akhiri dengan mengucapkan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Atau ada anu udah apa bilang tuh programnya